Shalom, selamat sore. Kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Bersyukur pada Tuhan sore hari ini jemaat Tuhan bisa ada bersama-sama dengan kami di sini. Jemaat Tuhan yang tidak hadir, yang ada di rumah masing-masing, marilah kita naikkan segala syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita masih diberikan kesehatan, masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, kita akan nyanyikan Tuhan, Engkau Allah yang setia, kita akan masuk
kebaikan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini bersama-sama kami menaikkan segala syukur kami. Kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, anak-anak kami, umat Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami, umat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa biar berkat Tuhan turun di atas kami semua, perlindungan Tuhan turun di atas kami semua. Ampunilah setiap pelanggaran dan dosa yang sudah kami buat di hadapan-Mu. Dan berkat Allah, penyertaan dari Allah ada di atas kehidupan kami, melepaskan kami semua dari mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit sampai penyakit menular. Engkau yang melepaskan kami. Allah yang hebat, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Segala kemuliaan bagi-Mu. Sore hari ini kami berdoa memberkati orang-orang di sekitar kami. Berkat Allah turun di atas mereka, bangsa kami, kota kami serahkan kepada Tuhan. Biar ada berkat Allah di atas bangsa kami, di atas kota kami, bahkan orang-orang di sekitar kami. Kami akan membuka ibadah kami sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Yang kita katakan sama-sama yang kita pujian Tuhan itu maha besar. Ya, Ibu sama Bapak kita berdiri bersama-sama. Tuhan itu maha besar. Mengiringmu seumur hidupmu, bahkan kau mengenal
Ya, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus baik, Tuhan ajaib dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memberkati kami lewat ujian penyembahan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, Tuhan jamah Tuhan berkati melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami saudara. Engkau mengurapi, Engkau menguduskan kami untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih surat hamba-Mu bahkan umat-Mu di sore ini. Untuk kami semua diberkati, dikuatkan, dipulihkan melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, di sore hari ini kita bersyukur karena Tuhan sebaik bagi kita semua. Ada semua karena kasih kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, mari kita kembali dalam kitab Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat ke-10. Kemudian kita Efesus pasal 6 ayat ke-10. Di sini tentang perlengkapan rohani. Efesus 6 ayat ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, hal yang dibutuhkan anak Tuhan sekarang ini adalah kuat di dalam Tuhan. Ya, jadi hal yang dibutuhkan anak Tuhan saat ini adalah kuat di dalam Tuhan. Ya. Sebab apa Bapak Ibu, banyak orang mudah menyerah, ya, dalam menghadapi kesukaran saudara Bapak Ibu atau penderitaan. Jadi banyak orang itu mudah menyerah dalam menghadapi kesukaran atau penderitaan. Jadi perlu kita kuat di dalam Tuhan. Nah, tidak lama kemudian kalau kita melihat bahwa kalau orang itu ya punya banyak masalah ya, dan mereka itu mulai mudah menyerah dalam menghadapi kesukaran atau penderitaan, ya, kemudian mereka mulai putus asa. Nah, ini saudara Bapak Ibu, itulah orang-orang yang mulai mengalami banyak kesukaran dan penderitaan, mereka mulai menyerah. Nah, di situ kita melihat mereka akan mengalami putus asa, saudara. Ya, tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita di sore hari ini dalam Efesus pasal ayat 10, di sana firman Tuhan katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, ya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, jadi untuk kita mau kuat di dalam menghadapi kesulitan, ya, maka kita mau tetap kuat di dalam Tuhan. Ya. Nah, karena kita melihat tadi yang saya katakan bahwa banyak orang punya masalah, persoalan mereka hadapi. Di situ mereka mulai atau yang menghadapi kesukaran, di situ mereka mulai putus asa. Ya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, malah kita memiliki kekuatan dari Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Nah, saudara Bapak Ibu, mari kita perhatikan ayat ini sejenak. Pertama, Rasul Paulus mengatakan akhirnya, ini menyebutkan kata ini setelah ia mengajarkan mengenai beratnya kehidupan. Nah, kita tahu bahwa saudara, hidup ini makin berat saat ini, sudah. Amin. Hidup ini makin berat saat ini. Kita melihat bahwa banyak orang di PHK, ya, tidak punya pekerjaan. Ini hidup ini makin berat, hidup ini makin susah. Nah, tetapi kita sebagai anak Tuhan, marilah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa, sekalipun hidup makin berat. Ya, ada banyak tantangan, tetapi mari kita kuat di dalam Tuhan, saudara. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang putus asa. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang lemah. Dan pun ada banyak kesukaran, ada banyak penderitaan yang kita hadapi. Ya. Kita tidak boleh putus asa. Tetapi mari kita tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, kedua, kita melihat bahwa Rasul Paulus mengucapkan kata-kata ini, ya, pada saat dia sedang berada di dalam penjara. Nah, kalau kita tahu penjara ini sesuatu yang tentu dia berada dalam satu kehidupan yang begitu berat dalam penjara ini, saudara. Ya kan? Tidak bebas. Iya tuh, kalau saudara lihat orang dalam penjara kan tidak bebas.
ya kan? Itu merupakan dia akan mengalami stres mungkin dalam penjara karena ada tekanan yang begitu berat, hidup yang begitu berat, susah. Nah, tetapi Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kita butuh kekuatan dari Tuhan dalam menghadapi tekanan, dan menghadapi masalah, beban yang berat, kesukaran. Kita butuh kekuatan dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mengapa kekuatan dibutuhkan? Mengapa kekuatan itu dibutuhkan, Saudara Bapak Ibu? Sebab hidup ini adalah suatu pergumulan. Hidup ini adalah suatu pergumulan. Ya. Setiap hari kita dihadapkan dengan pergumulan. Setiap hari saya Bapak Ibu, kita dihadapkan dengan pergumulan. Makanya saya katakan bahwa hidup ini, ya, hidup ini penuh, ya, adalah pergumulan. Hidup ini adalah pergumulan. Dan kita setiap hari dihadapkan dengan pergumulan. Ya mungkin kalau kita sudah pulang ke surga, atau mungkin kita bebas dari pergumulan, amin. Tapi selama kita ada di bumi ini, kita dihadapkan setiap hari dengan pergumulan. Jadi memang hidup itu adalah pergumulan, saudara. Ya, nah saudara, karena itu kita membutuhkan sikap hati yang tegar dan kuat di dalam Tuhan. Jadi makanya kita mulai setiap hari kita dihadapkan dengan pergumulan. Karena itu kita harus membutuhkan sikap hati yang tegar dan kuat di dalam Tuhan. Jadi kita memiliki sikap hati yang tegar dan kuat di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena di luar Tuhan kita tidak akan memperoleh kekuatan. Di luar Tuhan kita tidak akan memperoleh kekuatan. Hanya kita memperoleh kekuatan apabila kita berada di dalam Tuhan. Kita memperoleh kekuatan hanya kita berada di dalam Tuhan. Ya? Karena di luar Tuhan kita tidak akan mendapat kekuatan. Jadi memang kita membutuhkan sikap hati yang tegar dan kuat di dalam Tuhan. Jangan itu sekebat yang lemah dalam menghadapi kesukaran dan penderitaan atau tekanan yang begitu berat di ini. Maka kita memiliki sikap hati yang kuat di dalam Tuhan. Ya? Karena di luar Tuhan kita tidak memperoleh kekuatan apapun, saudara. Hanya kita memperoleh kekuatan apabila kita berada di dalam Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan? Bagaimana supaya saya, Bapak Ibu, bisa menjadi kuat di dalam Tuhan? Ya. Ada beberapa hal yang membuat kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Ada beberapa hal yang membuat kita menjadi kuat dalam Tuhan. Bagian yang pertama, kita harus menyadari bahwa musuh kita bukan darah dan daging, tetapi kuasa kejahatan. Ingat bahwa musuh kita, ya, kita harus menyadari bahwa musuh kita bukan darah dan daging, tetapi musuh kita adalah kuasa kegelapan. Itu musuh kita, ya, bukan darah dan daging ini, saudara, tetapi musuh kita adalah kuasa kegelapan. Ya. Kita melihat kuasa kegelapan ini banyak yang memakai banyak orang. Untuk apa? Untuk menteror kita. Amin. Kuasa kegelapan dia memakai banyak orang untuk meneror kita, atau mungkin menekan kita, bahkan mengintimidasi kita. Itu kuasa kegelapan. Dia bisa memakai orang-orang untuk meneror kita, untuk menekan kita, bahkan bisa mengintimidasi kita. Apalagi kita di daerah yang seperti ini, ya kan? Jadi mari Bapak Ibu kita bisa berubah. Amin. Kita tetap memiliki kita harus tetap kuat di dalam kekuatan kuat. Nah, jadi kita melihat bahwa iblis itu membantu orang-orang untuk mengintimidasi atau meneror. Itulah sebab firman Tuhan mengajarkan kepada kita bukan untuk membenci mereka. Ya. Jadi saudara Bapak Ibu, itulah sebabnya firman Tuhan mengajar kita bukan membenci mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat bagi kita. Tetapi iblis melihat orang-orang itu untuk meneror, untuk mengintimidasi kita, ya, menekan kita. Jadi kita tidak membenci mereka, amin. Kita tidak membenci orang-orang yang melakukan kita seperti itu, menekan kita, meneror kita, mengintimidasi kita. Tidak boleh marah atau benci kepada mereka, amin. Mungkin di tempat kita tinggal masing-masing, ya kan, di kos-kosan mungkin orang-orang tetangga kita yang tidak suka dengan kita, apalagi tidak seiman, mereka tidak suka dengan kita. Mereka mulai mengintimidasi kita, menekan kita, meneror kita. Tidak usah membalas mereka dengan kejahatan. Amin. Kita tidak membenci mereka, tapi kita harus belajar untuk bisa mengasihi mereka. Amin. Kita bisa untuk mengasihi mereka.
Itu yang diajarkan Tuhan kepada kita. Kita belajar untuk bisa mengasihi musuh-musuh kita. Firman Tuhan dalam Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudara, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Nah ini sudah. Kalau saya Bapak Ibu katakan, saya mengasihi Allah tapi saya membenci saudara saya, berarti kita pendusta. Kita harus mengasihi Allah, mengasihi juga sesama kita. Amin. Sekalipun dia memperlakukan kita tidak adil, dia menyerang kita, mengintimidasi kita, mungkin menekan kita di tempat-tempat tinggal kita belajar jangan membenci dia. Amin. Kita belajar untuk bisa mengasihi. Amin. Kalau kita bilang kita mengasihi Allah tapi kita benci saudara, berarti kita pendusta. Ya kan? Yang kelihatan saja kita benci, bagaimana yang tidak terlihat Tuhan kita, ya kan? Kita belajar untuk bisa mengasihi Tuhan kita dan mengasihi juga sesama. Amin. Itu yang diajarkan Yesus kepada saya, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu yang diajarkan Yesus kepada kita. Bahkan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 mengatakan, ya, kita yang kita perlu lawan adalah iblis, bukan manusia. Yang perlu kita lawan itu adalah iblis, bukan manusia, karena iblis memakai orang-orang itu untuk menekan dan mengintimidasi kita. Iya kan? Jadi kita tidak boleh lawan mereka. Kita harus belajar dari musuh-musuh kita. Amin. Ya. Karena Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka dia akan lari daripada kita. Jadi kita harus lawan musuh kita, iblis. Dia tidak kelihatan, dia selalu menyerang kita, mengganggu kita, membuat kita berdosa. Iblis. Dia tidak senang kalau kita hidup di dekat iblis. Dia senang, dia tidak senang kalau kita hidup dalam damai. Amin. Dia selalu membuat kekacauan di mana-mana, supaya ya membuat dia membuat kekacauan di mana-mana. Dia tidak mau kita hidup dalam damai dan sukacita. Jadi perlu kita lawan dia, tunduk kepada Allah dan lawan iblis, maka dia akan lari daripada. Ya, Yakobus katakan karena itu tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka dia akan lari daripada. Itu Yakobus katakan seperti itu. Jadi mari kita mau mengasihi musuh-musuh kita. Amin. Jangan membenci saudara kita. Ya. Nah, bagaimana itu yang tadi saya katakan bagaimana kita menjadi kuat dalam Tuhan. Ada beberapa hal yang tadi saya katakan menjadi kuat dalam Tuhan. Pertama, kita harus menyadari bahwa musuh kita itu bukan darah dan daging, tetapi kuasa kegelapan. Ya. Nah, karena ayat 12 tadi mengatakan, Efesus 6 ayat 12 mengatakan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat udah. Itulah musuh kita. Musuh kita bukan manusia, tapi musuh kita itu roh jahat, iblis, ya. Dan dia memang orang-orang itu. Nah, itu yang pertama. Kedua, untuk kita menjadi kuat, ya, kita harus menjadi kuat melalui pergumulan, ya kan? Yang pertama kita menjadi kuat, ya, kita harus menyadari bahwa musuh kita itu bukan darah dan daging, tetapi kuasa kegelapan. Yang kedua, kita menjadi kuat melalui pergumulan. Itulah sebabnya salah satu alasan mengapa Tuhan Yesus mengizinkan kita mengalami kekurangan, ya kan? Kenapa kita melihat bahwa itulah sebabnya salah satu alasan mengapa Tuhan Yesus mengizinkan kita mengalami kekurangan, mengalami sakit penyakit, mengalami kegagalan, ya. Kenapa? Agar kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Jadi kadang-kadang Tuhan itu mengizinkan kita harus melewati kekurangan, ya kan? Melewati sakit penyakit, melewati kegagalan-kegagalan kita. Untuk apa, saudara? Agar kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Jadi kita ikut Tuhan itu tidak, dalam saudara Bapak berpikir kalau saya ikut Tuhan itu aman, tetap diberkati terus, ya kan? Tidak pernah kekurangan, selalu siap-siap. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan kita berlewati itu. Amin. Ya. Supaya apa? Supaya kita menjadi kuat di dalam itu. Nah ini, firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Coba kita lihat dalam kitab Yakobus pasal 1
Ayat 2 sampai yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, saudara, Bapak Ibu, dari kita melihat bahwa Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita mengalami kekurangan, sakit, penyakit, ya, kegagalan, agar kita menjadi kuat. Ya, karena Firman Tuhan mengatakan bahwa tadi Firman Tuhan mengatakan apabila sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Nah, saudara, Bapak Ibu, sebab pencobaan itu membuat kita menjadi sempurna. Ingat bahwa pencobaan itu membuat kita menjadi sempurna. Tadi saya katakan bahwa kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita melewati kekurangan, ya kan? Sakit, penyakit, penderitaan, ya. Untuk apa? Untuk membuat kita menjadi kuat. Nah, jadi kita melihat bahwa pencobaan itu, ya, sebab pencobaan itu membuat kita itu menjadi sempurna. Itu pencobaan. Oleh sebab itu, jika kita mengalami pencobaan, pikirkanlah bahwa Tuhan sedang memproses kita untuk menjadi lebih baik. Nah, jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, oleh sebab itu kalau kita mengalami pencobaan, cobalah kita mulai berpikir, ya, bahwa Tuhan itu sedang memproses kita. Untuk apa? Untuk kita menuju kesempurnaan itu, Bapak Ibu, saudara, ya. Oleh sebab itu kita pikirkan bahwa Tuhan sedang memproses kita untuk sesuatu yang lebih baik, ya. Tuhan memproses kita dengan mengizinkan pencobaan terjadi untuk kita lebih baik lagi, saudara. Raja Daud mengatakan di dalam Mazmur pasal 119 ayat 71. Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Nah, saudara, itulah Bapak Ibu, ya. Dari sini kita melihat bahwa ingat bahwa Tuhan itu mengizinkan pencobaan, ya. Kita mengalami pencobaan bahwa untuk membentuk kita, memproses kita, untuk kita menjadi lebih baik. Tuhan memproses kita. Yang minggu kemarin, mungkin adakan kelompok sel, ya, di rumahnya Tinus, ya, bagaimana Tuhan menyuruh Yeremia, dia pergi ke rumah tukang periuk, ya. Di sana dia melihat tukang periuk itu sementara membuat periuk dengan pelarikannya dari tanah liat, kan? Nah, jadi kalau tanah liat itu periuk itu ada pecah, itu akan dibentuk kembali menjadi periuk-periuk yang indah. Nah, kadang-kadang kita diproses Tuhan seperti itu, seperti tukang periuk membuat sebuah periuk. Jadi biasa kalau ada tanah liat itu, sekalipun tanahnya sudah dibentuk menjadi, tapi kalau ada kerikil di dalam, ada batu, itu dicungkil keluar kembali dan dibanting kembali, dibentuk lagi untuk menjadi periuk-periuk yang indah. Bahkan kita diproses Tuhan seperti itu. Kita dibentuk oleh Tuhan seperti itu, supaya kita menjadi periuk-periuk yang indah di mata Tuhan. Amin. Kadang-kadang Tuhan membentuk kita, yang saya kemarin katakan bahwa Tuhan membentuk kita kadang-kadang melalui orang-orang yang terdekat dengan kita. Kadang-kadang Tuhan bisa proses kita seperti itu. Amin. Melalui orang-orang terdekat dengan kita, mungkin melalui istri, melalui anak, melalui suami. Kadang-kadang kita diproses oleh Tuhan seperti itu, ya kan? Kadang-kadang anak-anak kita yang memberontak, melawan kepada kita, tidak mau dengar, ya kan? Nah, ini kadang-kadang kita diproses seperti itu, Bapak Ibu kita. Bukan saja kita diproses oleh orang-orang terdekat, ya. Kita kadang-kadang diproses juga oleh apa? Kesulitan atau kesukaran yang kita hadapi saat ini. Kita diproses oleh Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan supaya kita lebih baik lagi. Amin. Karena Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang masih dia yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, ini sudah. Jadi kadang-kadang Tuhan memproses kita seperti itu, sudah lewat pencobaan, ya, kekurangan, sakit, penyakit, ya, kegagalan itu, supaya kita apa? Menjadi kuat di dalam Tuhan kita. Tuhan mau supaya kita menjadi orang Kristen, bukan orang Kristen yang mengeluh. Kadang-kadang kita tidak mau terima, ya kan?
Kita kadang-kadang mau yang baik-baik saja, mau yang enak-enak yang tidak baik, kadang-kadang kita tidak mau menerima. Tapi kalau Tuhan izinkan kita melewati semua, kita belajar untuk bisa menerima. Amin. Kita mau belajar dari Yusuf, kita mau belajar dari Ayub, kita mau belajar dari Raja Daud. Mereka diproses oleh Tuhan, iya kan? Dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita melihat Yusuf dijual ke Mesir, dimasukkan ke dalam sumur, dijual ke Mesir menjadi budak. Ini kan diproses semua, amin. Ayub, anak-anaknya meninggal, harta bendanya dirampok, bahkan dia harus sakit. Ini kan dia mengalami hal-hal yang tidak enak baginya, tapi dia mau bisa menerima semua itu, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita pun belajar untuk bisa menerima kenyataan yang semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita mau menerima yang baik. Kita belajar bersyukur lagi. Firman Tuhan mengatakan mengucap syukur dalam segala. Bukan saja waktu kita diberkati kita bersyukur, atau kita banyak berkat kita senang dengan Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan kita mengalami kekurangan, bagaimana kita belajar bersyukur? Tuhan mengatakan bersyukur dalam segala, baik dalam keadaan diberkati, tidak diberkati, kita belajar bersyukur. Sehat, sakit, kita belajar bersyukur dengan Tuhan. Amin. Karena kita mengeluh saja. Mengeluh itu bukan jalan yang terbaik bagi kita juga. Tapi Tuhan mengajak kita untuk bersyukur dengan Tuhan. Amin. Kita bersyukur dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus. Nah ini. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar untuk bersyukur dari Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Ya. Lalu yang terakhir Bapak Ibu di sini, kita menggunakan perlengkapan senjata Allah ini, ya, menggunakan perlengkapan senjata Allah. Itu yang ketiga dalam Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 18. Coba kita perhatikan itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Dalam Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 18. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdiri tegak, berikat dengan kebenaran, dan berbaju serahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerana untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari sejahtera. Dan terimalah topeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, ya. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jaga dalam doamu itu dengan permohonan tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah di sini Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen bagaimana kita menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Karena kita tahu kita ini lemah, ya kan? Kita lemah, kita manusia, tidak sempurna, kita lemah. Makanya kita perlu kekuatan dari Tuhan. Amin. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Jangan kita andalkan manusia kita. Terkutuklah orang mengandalkan manusia. Kekuatan kita terbatas. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, untuk kita berkuatan dengan Tuhan, kita perlu minta kekuatan dari Tuhan. Ya, kita harus mengenakan perlengkapan senjata lain supaya kita menjadi kuat dalam Tuhan. Ya, jika kita memperhatikan dari 6 perlengkapan senjata Allah ini, hanya satu yang dipergunakan untuk menyerang, yaitu pedang roh dan firman Allah. Itu yang dipakai untuk menyerang musuh. Kita hanya menyerang musuh dengan pedang roh dan firman Allah. Makanya Yesus melawan iblis dengan firman Allah. Makanya iblis lari dari padanya. Ya. Nah ini sudah. Tetapi yang 5 lainnya dipergunakan untuk kita bertahan. Coba Bapak Ibu masuk di kompi. Kita perhatikan, kita masuk di kompi aja ya. Kita lihat penjaga di sana. Kalau mereka berdiri depan, itu mereka pakai topi apa? Topi wajahnya seperti helm kan? Ada mereka pakai topi wajah helm, lalu mereka pakai senjata, ikat pinggangnya, ya kan? Lalu mereka pakai sepatu lengkap, iya kan? Kalau kita masuk di kompi itu kan, itulah tentara. Nah kita tentara, saudara, tentara Kristus, kita harus memiliki perlengkapan senjata lain supaya kita bisa bertahan dalam menghadapi setiap serangan musuh. Helm itu gunakan, topeng keselamatan gunakan untuk apa?
ketopong atau topi baja itu untuk melindungi kepala dari peluru, ya kan? Zaman dulu itu pasukan Roma itu kan ada baju sirah. Baju sirah itu melindungi dari panah yang diterbang, ya panah. Nah itu panah api. Jadi kita harus memiliki perlengkapan senjata lain seperti ketopong keselamatan, baju seragam keadilan, kasut kerlam, perisai iman, ketopong itu supaya kita melindungi diri kita dari setiap serangan musuh, supaya kita bisa bertahan. Kita memiliki perlengkapan untuk melindungi tubuh kita dari setiap panah api yang terbang di waktu siang atau malam. Nah, ini saudara. Jadi penting saudara, ya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tahu kita manusia itu lemah. Tuhan tahu kita manusia itu lemah. Maka dia firman Tuhan katakan kita memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata Allah ini supaya kita bisa kuat, supaya kita bisa bertahan di dalam menghadapi setiap serangan musuh, di dalam menghadapi kesukaran, di dalam menghadapi penderitaan. Kalau kita memiliki perlengkapan senjata ini pada tubuh kita, maka kita akan menjadi orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang bertahan di dalam Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu tahu, ya, manusia itu lemah, sangat rentan dengan masalah. Kita itu lemah dan sangat rentan dengan masalah. Makanya kita perlu mempergunakan perlengkapan senjata Allah, ya kan? Supaya kita bisa kuat di dalam Tuhan. Jadi Tuhan tahu kita lemah, sangat rentan dengan masalah. Iya kan? Kita semua punya masalah, iya kan? Bapak Ibu bebas dari sekarang ini, apa sudah bebas dari masalah? Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu sekarang sudah bebas dari masalah? Kita setiap hari punya masalah. Hari ini kita selesaikan satu masalah, besok masalah lain akan antri lagi, dan itu tidak akan pernah selesai. Terkecuali kita sudah pulang ke surga, baru kita selesai dari masalah. Iya kan? Betul kan? Betul. Selesai dari masalah. Tapi selama kita di bumi, kita tetap semua punya masalah. Kita semua tidak pernah pasang masalah. Iya kan? Jadi tadi saya katakan awal Tuhan kadang-kadang membentuk kita melalui orang-orang terdekat dengan kita. Kadang-kadang Tuhan membentuk kita lewat kesukaran yang kita ada. Kita mau menerima enggak? Kita belajar untuk bisa menerima yang Tuhan izinkan semua pencobaan itu terjadi. Jadi memang Tuhan tahu kita manusia lemah. Tuhan tahu kita rentan dengan masalah. Tuhan tahu saudara Bapak Ibu. Makanya kita perlu sebab itu jika kita kuat dan bertahan, ya. Jika kita kuat bertahan, musuh sudah bisa dikalahkan. Jadi kalau kita tetap kuat dan kita tetap bertahan, maka musuh kita sudah akan dikalahkan. Jadi kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh putus asa. Kita harus tetap kuat dan tetap bertahan. Kalau kita bertahan maka kita akan menang. Amin. Kita jangan mundur, kita tidak boleh kalah. Orang Kristen tidak boleh kalah. Orang Kristen harus memiliki sikap pemenang. Makanya tadi punya lebih dari pemenang dalam segala perkara, ya kan? Kita harus lebih dari pemenang. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya, ya kan? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan, ya kan? Jadi kalau Allah di pihak kita, tidak satu pun dapat melawan kita. Amin. Jadi mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita harus ingat masih banyak masalah yang kita akan hadapi di depan kita. Ingat itu, Bapak Ibu. Kita harus ingat bahwa masih ada banyak masalah yang kita akan hadapi di depan kita. Tetapi apabila kita membangun kekuatan di dalam Tuhan, yang membuat kita itu memiliki sikap mental yang kuat, maka sekalipun berhadapan dengan banyak masalah, tetapi kita akan tetap kuat dan tegar menghadapi hidup ini. Jadi kita jadilah kuat di dalam Tuhan. Nah ini sebenarnya. Dan terakhir kita jadilah kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita tidak boleh putus asa. Kita tetap berdiri kuat dan bertahan. Makanya kita perlu mempergunakan perlengkapan senjata diikat dengan kebenaran, baju seragam keadilan, kasut kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan, pedaro dan doa. Ini perlu menjadi bagian dalam kehidupan kita orang Kristen. Maka kita akan menjadi orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang bertahan, orang Kristen yang tidak kalah. Kita akan tetap memiliki pemenang, menjadi pemenang di dalam hidup. Jadi perlu kita berjalan bersama dengan kita harus banyak berdoa.
kita sibuk urus perkara dunia ini yang sia-sia. Tapi mana kita mau tetap membangun hubungan kita dengan Tuhan setiap hari. Kita perlu banyak berdoa dengan Tuhan. Ya kan? Atau ada banyak persoalan yang kita hadapi. Saya yakin dan percaya. Kalau kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan menang. Amin. Kita akan menjadi percaya dan tetap bertahan kuat dengan Tuhan. Menurut firman Tuhan di sore hari ini, mari kita mau tetap berdoa. Mari kita mau tetap setia dengan Tuhan. Jangan kita mundur, jangan kita kalah, kita tetap maju sama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kita sudah mendengarkan firman Tuhan di sore hari ini. Bagaimana supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kita manusia lemah. Kami rentan dengan masalah, tapi kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kami. Engkau ada di pihak kami. Engkau akan melindungi dan menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Kami mau selalu bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Terima kasih. Karena kehidupan kami umat-Mu yang ada di hadapan hadirat. Engkau mulai menjamah setiap hati kami, Roh Kudus. Engkau mulai menjamah setiap hati kami, berikan kami kekuatan, perlindungan di atas kehidupan kami, atas keluarga kami. Engkau memberkati dan menolong kami, Tuhan Yesus. Berkati umat yang ada di rumah mereka masing-masing, Tuhan jamah dan Tuhan memberkati mereka semua di sore hari. Mereka juga menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Berkati pekerjaan-pekerjaan kami, berkati usaha kami. Engkau buat berhasil dan Engkau memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih. Agar kami selalu untuk bersyukur dengan Tuhan. Bukan bersungut, bukan mengeluh, tapi kami belajar bersyukur dengan Tuhan. Karena firman Tuhan tadi mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami, umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Kau mengurapi kami, menguduskan kami, memberkati kami untuk melayani-Mu. Kami mau tetap setia mengiring-Mu Tuhan Yesus. Sekalipun ada banyak tantangan persoalan kami hadapi, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kau memberikan pertolongan dan memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan kita berdoa. Biarlah kebenaran firman-Tuhan sore hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Ada banyak persoalan yang kita alami di dalam kehidupan ini. Kita mau percaya pada firman Tuhan, dan Tuhan dengan kuasa menolong kita. Kita akan duduk di ibadah kita di sore hari. Terima kasih untuk kehadirannya. Bapak Ibu yang terus memberkati kita semua. Bapak yang kau mengenalku, kita dari siang
melayani-Mu Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Tolong kami umat-Mu Tuhan Yesus dalam minggu ini. Berkati setiap kami, berkati pekerjaan, berkati usaha kami, berkati keluarga-keluarga kami, anak-anak kami, baik yang ada di Kota Bima, yang ada di Surabaya, perlindungan di Mataram, perlindungan Tuhan di atas kehidupan keluarga bahkan anak-anak kami. Engkau yang menjaga kami, Engkau memelihara kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Menyerahkan kami semua, anak-anak kami, keluarga-keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menyertai dan memberkati kami dalam minggu ini. Apapun yang kami kerjakan, usahakan Engkau berkati dan Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, tinggalkan kami ke rumah kami masing-masing. Namun penyertaan perlindungan atas kehidupan kami. Karena Engkau menjaga nyawa kami, keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha pada kali kita berkata, amin. Salam.